Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Fajri, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita patut panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kajian Islam yang diselenggarakan oleh Radio Fajri. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini memiliki banyak faedah. Di antara faedah utamanya setidaknya ada dua. Yang pertama, menunjukkan masyru'iyah disyariatkannya puasa dengan kata-katanya kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua adalah bahwa tujuan utama Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa adalah supaya kaum muslimin menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kompetensi berupa ketakwaan, kemampuan supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sarana, dengan wasilah, di antaranya adalah berpuasa. Sebagaimana kalau seorang ingin mendapatkan gelar S1, maka dia harus menempuh kurikulum, pelajaran-pelajaran yang ada di dalam kampus tersebut. Sebagaimana seorang ketika menempuh S2, maka syarat kelulusannya adalah dia harus telah melaksanakan, telah mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada di dalam kampus tersebut. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan, telah menetapkan ketakwaan, dan itu akan kita dapatkan ketika kita salah satunya adalah menjalankan puasa. Walaupun Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengantarkan kita kepada gelar ketakwaan tidak hanya dengan puasa saja. Tentu ini bukan bahasanya. Ada banyak ibadah-ibadah yang harus ditempuh oleh kita supaya kita mampu meraih gelar ketakwaan ini, supaya kita mampu menjadi orang-orang yang bertakwa ini. Qiraatul Quran, berinfak, sedekah, ini merupakan kurikulum, ini merupakan pelajaran-pelajaran yang harus diaplikasikan oleh kita semua jika kita ingin meraih ketakwaan itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini yang ingin kita bahas adalah tentang hakikat takwa. Yang ingin kita bahas adalah bagaimana kata takwa ini dibahas dalam Al-Qur'an. Bagaimana para ulama salafus salih membahas, mengkaji, mendefinisikan tentang ketakwaan ini, sehingga kita bisa mengetahui, kita bisa memahami tentang arti takwa dan juga hakikatnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kata takwa tentu kita mengetahui bahwa ini adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, di mana pada dasarnya asalnya adalah dari waqwa, ya, yaitu min waqaitu, yang artinya waqaitu syai'a aqihi idza suntuhu wa satartuhu. Ya, artinya adalah menjaganya, dan arti yang lainnya juga adalah menutupinya. Jadi kata takwa secara bahasa adalah menjaganya dan juga menutupinya. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengutus beliau ke negara Yaman dengan mengatakan di akhir hadis tersebut, wa tawaqqa karaima amwalihim, wa tawaqqa karaima amwalihim. Nah, kata tawaqqa ini berasal dari kata takwa, dari kata waqa. Artinya apa? Ai tajannabha, yaitu menjauhinya. Ya. Ini makna takwa diambil daripada hadis Rasulullah SAW. Kemudian dalam surat Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Ar-Ra'd ayat 34, wa ma lahum minallahi min waq, wa ma lahum minallahi min waq, dan mereka tidak memiliki penolong dan mereka tidak memiliki penjaga, ya, dari Allah Subhanahu wa taala selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ketiga makna, baik itu secara bahasa, kemudian juga diambil dari teks hadis Rasulullah SAW dan juga teks wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka makna takwa secara bahasa berkisar antara menutupi, menjauhkan, dan juga menjaga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana definisi takwa? Lalu bagaimana pengertian takwa yang didefinisikan oleh para ulama salafus saleh, yang didefinisikan oleh ulama-ulama kita? Nah, di sini banyak sekali para ulama memberikan batasan, memberikan pengertian tentang hakikat takwa itu. Di antaranya adalah dari Ali radhiyallahu anhu. Beliau pernah menyampaikan tentang at-taqwa. At-taqwa hiya al-khawfu minal jalili wal 'amalu bit-tanzili wal qana'atu bil qalili wal isti'dadu li yaumir rahim. Ini merupakan definisi yang sangat mulia sekali. Definisi yang sangat banyak memiliki makna. Yang pertama, mari kita uraikan, hiya al-khawfu minal jalili, yaitu takut terhadap jalil. Makna jalil di sini adalah maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui di antara karakteristik utama seorang ulama, seorang alim adalah al-khasyah, adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa karakteristik seorang ulama, karakteristik seorang yang berilmu, sifat utama orang yang berilmu adalah apa? Yaitu al-khasyah, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Ahmad menyebutkan, innamal ilmu al-khasyah. Sungguhnya ilmu adalah yang mewariskan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendapatkan ilmu, kemudian itu membuat kita menjadi lebih takut, menjadi memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah hakikat ilmu. Maka itu adalah hakikat ilmu yang Allah dan juga Rasulnya perintahkan kepada kita. Sebaliknya, ketika kita mendapatkan ilmu dan itu tidak mewariskan khasyah, tidak mewariskan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu pada dasarnya, pada hakikatnya adalah bukanlah ilmu. Nah, jadi yang pertama, ya, dari definisi Ali radhiyallahu anhu ini adalah bahwa at-taqwa al-khaufu minal jalil. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang mukmin, ya, mempelajari, menelusuri, jika seorang muslim mentadabburi apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an, terutama ayat-ayat yang terkait dengan azab, ayat-ayat yang terkait dengan neraka, ayat-ayat yang terkait dengan penduduk neraka, maka ini merupakan sarana, wasilah
yang bisa mengantarkan, yang bisa menghadirkan rasa takut di dalam jiwa seorang mukmin tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wal amalu bit tanzili, yaitu mengamalkan apa yang telah diturunkan. Apa maksud daripada apa yang telah diturunkan? Maksudnya adalah Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang dalam Al-Qur'an ya, itu terdiri dari perintah, maka kewajiban kita adalah melaksanakannya. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, ya, penuhilah janji-janji kalian. Ini merupakan perintah, maka kita harus melaksanakannya. Di samping itu pun ya, dalam Al-Qur'an juga terdapat larangan, maka kewajiban seorang muslim adalah untuk menjauhinya. Di antaranya adalah wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian dekati zina. Ini merupakan larangan. Maka kewajiban seorang muslim adalah apa? Ijtinabuha, yaitu menjauhkan dirinya dari perbuatan tersebut. Kemudian juga Al-Qur'an berisi khabar, ya, berisi kabar-kabar yang menjelaskan ya, tentang kisah umat-umat terdahulu. Bagaimana kita melihat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah para anbiya, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, sampai kepada Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa sikap seorang mukmin terhadap khabar-khabar seperti ini? Maka sikapnya adalah mempercayainya. Di samping itu pun menjadikannya sebagai i'tibar, menjadikannya sebagai pelajaran ya, bahwa ya, akibat yang baik itu adalah lil muttaqin. Akibat orang-orang yang bertakwa adalah kebaikan, sedangkan akibat ya, ataupun hasil akhir yang akan dicapai oleh orang-orang yang membangkang adalah kebinasaan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian juga khabar itu bisa berupa kisah dan juga bisa berupa ya, kabar dari Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan masalah-masalah yang gaib. Maka dalam hal ini pun seorang muslim, seorang mukmin harus benar-benar mengimaninya. Karena salah satu karakteristik orang-orang yang bertakwa di dalam surat Al-Baqarah, di awal-awal surat Al-Baqarah disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, ini adalah dzalikal kitabu, ini adalah kitab la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Untuk apa? Sebagai apa? Hudal lil muttaqin, untuk petunjuk, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu apa karakteristik, sifat-sifat utama di antara orang yang bertakwa ini? Di antaranya adalah yang paling utama dan pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka-mereka yang beriman terhadap perkara-perkara yang gaib. Maka sikap seorang muslim adalah mengimaninya ya, apa yang ada di dalam Al-Qur'an yang mengandung perkara-perkara gaib. Demikian juga halnya dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dari isi dan juga esensinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama makna takwa adalah takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah wal qana'atu bil qil ataupun bil qalil. Wal qana'atu bil qalil, yaitu qanaah, ridha terhadap yang sedikit, terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan masalah al-qada dan qadar ya, terkait dengan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Apapun yang Allah takdirkan kepada kita, apapun yang Allah tentukan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah mentakdirkan kita sebagai seorang miskin, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah mentakdirkan kita sebagai orang yang tidak mampu, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah juga mentakdirkan orang lain sebagai orang kaya, Allah juga Maha Adil. Wala yadzlimu rabbuka ahada. Wala yadzlimu rabbuka ahada. Sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hambanya. Sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi kita.
karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Maha Bijaksana. Jadi apapun yang kita miliki maka kita harus meridhoinya. Apapun yang kita dapatkan dari rizki berupa harta, berupa tanah, rumah dan seterusnya, maka kita harus menerimanya. Kita harus ridho, kita harus qanaah, karena ini adalah sifat yang terpuji dan merupakan daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah wal isti'dad liyaumir rahil, yaitu bersiap-siap untuk menghadapi hari kiamat. Ar-rahil adalah perjalanan. Kenapa disebut perjalanan? Karena kita semua akan menempuh perjalanan yang panjang dan jauh sekali. Kalau bapak-bapak dan juga saudara kaum muslimin ya, lebih mendalami tentang makna-makna ayat Al-Quran, terutama yang terkait dengan ahwal ya, al-qiyamah, huru hara pada hari kiamat, itu akan sangat panjang dan melelahkan sekali. Bagaimana seorang akan melewati mizan, bagaimana seorang akan melewati hisab, bagaimana seorang akan melewati siratal mustaqim ataupun as-sirat. Ini semua tahapan-tahapan yang akan dan harus dilalui oleh seorang hamba. Nah, oleh karena itu untuk menghadapi hari yang penuh dengan huru hara ini, maka seorang muslim harus benar-benar mempersiapkan ya, lebih dini tentang apa yang harus dipersiapkan. Dan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya masing-masing kita melihat ya, menyaksikan apa saja yang sudah dipersiapkan untuk hari esok. Nah, di sini pentingnya perencanaan bagi kita semua. Andaikan seorang manusia, kalau kita melihat di antara manusia begitu mempersiapkan tentang tujuan-tujuan duniawinya, misalkan ada seorang yang baru lulus SMA, dia memiliki tujuan supaya bisa masuk Fakultas Ekonomi UI, maka dia persiapkan sebelum lulus itu ya, materi-materi bahkan sarana-sarana, duit ya, untuk bisa mencapai kampus tersebut. Ini adalah untuk tujuan duniawi. Maka jauh lebih berhak lagi seorang muslim ya, dalam mencapai tujuan ukhrawi ini, kesiapan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala ini haruslah lebih direncanakan lagi. Apa saja amalan-amalan kita yang akan kita laksanakan untuk esok hari ya, itu harus direncanakan. Membaca Al-Quran misalkan haruslah 2 lembar, itu juga harus direncanakan. Ibadah sholat sunat duha misalkan kita harus rencanakan 4 rakaat. Misalkan infak, kita juga harus rencanakan minimal infak besok sebanyak 10.000 misalkan. Itu harus direncanakan. Dan ini jauh lebih utama daripada orang-orang yang memiliki tujuan duniawi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna takwa, hakikat takwa yang didefinisikan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah yang pertama al-khaufu minal jalil, takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-amalu bit-tanzil, mengamalkan apa yang telah diturunkan baik berupa Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah al-qana'atu bi al-qalil, yaitu merasa puas, ridha terhadap pembagian Allah Subhanahu wa taala yang sedikit. Kemudian yang keempat adalah wal isti'dadu liyaumir rahil, yaitu bersiap-siap untuk menghadapi hari kiamat. Para pendengar dan juga kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian definisi yang lainnya yang terkait dengan masalah takwa adalah sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Talq bin Habib ketika ia mengatakan ittaquha bittaqwa, bertakwalah kalian ataupun berlindunglah kalian dengan ketakwaan. Kemudian dia ditanya, sif lana taqwa, definisikanlah kepada kami tentang arti takwa itu ya, sampaikanlah kepada kami, jelaskan makna takwa yang kamu ataupun yang engkau sampaikan tadi. Faqala, kemudian ia mengatakan at-taqwa al-amalu bi ta'atillah,
yaitu mengamalkan segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita semua membaca Al-Qur'an, maka itu merupakan bagian daripada takwa. Ketika ada seorang yang berinfak, maka itu merupakan bagian takwa. Ketika ada seorang yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ya, ini juga merupakan bagian takwa. Ketika seseorang juga takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga merupakan bagian ketakwaan. Karena kenapa? Ini merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba, baik itu yang lahir, baik itu yang zahir maupun yang batin, maka itu merupakan bentuk ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ala nurin minallah, tentu ketaatan ini, ibadah ini dilandasi cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu cahaya? Cahaya adalah ilmu. Ya. Sebagaimana disebutkan al-ilmu nurun, bahwa ilmu adalah cahaya. Ya. Dan sebagaimana yang terjadi dalam kasus Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, di mana ya, disebabkan beliau ya, melakukan kemaksiatan, ya, kemudian beliau bertanya ya, kepada Waqi' gurunya, ya, karena merasa hafalannya ada yang hilang ataupun hafalannya rusak, ya, dia mengatakan syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ya, saya telah melapor, ya, saya telah bertanya ya, kepada Waqi', ya, kepada guru saya yang bernama Waqi', tentang apa yang ditanyakan? Su'a hifdzi, yaitu tentang buruknya hafalan saya. Maka apa saran beliau? Apa saran gurunya? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka ia menyuruh saya, ya, menghabarkan kepada saya, memberikan petunjuk kepada saya supaya untuk meninggalkan kemaksiatan. Ya. Kemudian disebutkan, ya, wa akhbarani bi annal ilma nurun, dan dia menghabarkan kepada saya bahwasanya ilmu itu, ya, yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah tentu ilmu syar'i. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Wa akhbarani bi annal ilma nurun, dan dia mengkabarkan kepada saya bahwa ilmu adalah cahaya. Wa anna nurallahi la yuhda lil 'asi. Bahwasanya ya, cahaya Allah Subhanahu wa taala yang berupa ilmu ini tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Jadi ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh kita hendaknya dibangun di atas ilmu. Hendaknya dibangun di atas ilmu syar'i. Ya. Karena inilah ilmu inilah yang akan menjadi cahaya bagi kita, yang akan menjadi petunjuk bagi seorang hamba di dalam mengamalkan agama Islam ini. Kemudian roja'a thawabillah, ya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan masalah keikhlasan. Ya. Ketaatan yang kita lakukan, salat yang kita lakukan, salat tarawih, bangun malam, itu hendaknya tujuannya adalah lillahi ta'ala, dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan ya pujian dari orang lain ataupun riya, sum'ah dan seterusnya. Kemudian setelah itu wa tarku ma'asillahi ala nurin minallah, dan juga meninggalkan kemaksiatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya, ini perkara yang membedakan antara seorang muslim dengan muslim yang biasa. Seorang muslim yang berilmu ketika dia ngatung, maka itu adalah ala nurin minallah. Ya, itu adalah di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang memakai celana pensil misalkan yang ngatung itu, ya, mereka betul ya, terhindar dari hadis Rasulullah SAW yang isbal, tetapi ya, kebanyakan mereka tidak mengetahui tentang hal itu. Ya. Mereka hanyalah mengikuti fashion sementara, mengikuti gaya yang beredar saat itu. Nah, makanya ini perbedaan yang sangat jauh. Seorang yang mengamalkan sunnah dia tidak isbal. Ini berdasarkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah SAW lewat hadisnya. Sedangkan orang biasa yang mengamalkan ngatung ya, ataupun yang memakai celana dan kebetulan ngatung, itu tidak ya, berdasarkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mengamalkan ketaatan
mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu harus dilandasi dengan ilmu. Begitu juga ketika seorang meninggalkan maksiat itu hendaknya dilandasi dengan ilmu syar'i. Makhafata adzabillah, ya, dan juga diniatkan dalam rangka takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap azabnya. Nah, mengenai hal ini Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala memberikan komentar, ya. Abda'a wa aujaz. Definisi yang dilakukan, definisi yang dikatakan oleh Talq bin Habib ini adalah abda' wa aujaz. Itu sangat istimewa dan juga sangat singkat. Karena kenapa? Fala taqwa illa bi'amal. Karena tidak ada ketakwaan kecuali dengan beramal. Nah, terkait dengan masalah ini, ya, tentu kita dapat di dalam Al-Qur'an, ya, kata-kata takwa, ya. Di antaranya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kemudian juga, ya, di antara takwa yang menunjukkan arti amal adalah ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat utama orang ataupun wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka-mereka yang beriman dan juga bertakwa. Beriman ini terkait dengan amalan-amalan hati, dan bertakwa dalam ayat ini terkait dengan amalan-amalan jawarih. Nah, oleh karena itu, ya, fala taqwa illa bi'amal. Tidaklah ada ketakwaan kecuali dengan beramal. Ya. Tadi kita sudah sampaikan bahwa seorang membaca Al-Qur'an itu merupakan bagian ketakwaan. Seorang berinfak juga merupakan bagian ketakwaan. Wala amala illa binurin minal ilmi, dan tidak ada amal yang diterima yang terbaik kecuali dilandasi dengan cahaya berupa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ittiba', dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana dua syarat utama ibadah adalah ikhlas dan juga mutaba'ah. Wala yanfa'u dzalika illa bil ikhlasi lillah. Dan itu semua, ya, amalan-amalan yang kita lakukan baik berupa melakukan perintahnya ataupun menjauhkan larangannya, itu tidak akan bermanfaat illa bil ikhlas, kecuali hanya dengan keikhlasan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bagian akhir kita akan menyebutkan tentang kata takwa ketika diikutkan dengan kata yang lain, di mana dalam surat Al-Maidah ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Kata takwa di sini dikaitkan, diiringkan dengan kata albir. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, bagaimana makna kata ini? Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, "Fa in qurinat sara albirru." Jika kata takwa diiringkan dengan albir, maka albir maknanya adalah fi'lul awamir. Makna albir maknanya adalah fi'lul awamir, yaitu mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kata takwa dalam ayat ini maknanya adalah tarku an-nawahi, yaitu meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ketika disendirikan? Maka maknanya adalah kedua-duanya. Ketika kata takwa, ya, kita sebutkan secara terpisah, secara sendiri, maka maknanya adalah fi'lul awamir wajtinabu al-nawahi, yaitu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan ataupun meninggalkan larangan-larangannya. Demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam.